Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Yang kami hormati tamu kami Al-Ustaz Dr. Ardiansyah LCMA, ini guru kita dan sekaligus senior kita di Madinah. Beliau duluan 3 tahun ya dari saya. Juga bersama Ustaz Salman, Ketua MPW PKS Sumatera Utara, kemudian Ketua DSW Ustaz Arianto, kemudian Sekretaris MPW Pak Cecep, kemudian jajaran pengurus DPW, ada Bendahara Bu Dia, ada kaderisasi Ustaz Hamzah, ada Wakil Sekretaris Pak Mustafa Ismail, juga seluruh jajaran bidang-bidang yang ada di DPW, juga yang berhadir pada pagi hari ini secara virtual melalui Zoom. Teristimewa Qori kita pada pagi ini, Qori Internasional, Ustaz Fadlan. Terima kasih atas kesediaannya bersama PKS pagi ini. Mudah-mudahan ayat-ayat yang dibaca tadi memberikan kesejukan kepada kita semuanya untuk melangkah menapak perjuangan kita pada masa-masa akan datang insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bacakan ini, orang bilang pantun, bukan pantun, mungkin lebih dekat kepada syair. Entah, nggak tahu, saya belakangan ini saya suka menulis syair. Sambut awal tahun Hijriah, ingatkan kita momentum perubahan. Mari kita tingkatkan ukhuwah sebagai tonggak membangun peradaban. Umat ini sulit berubah jika individunya tidak peduli. Sudah dicontohkan dalam sirah, perbaikan diri menjadi kunci. Jangan pernah harap perubahan akan terjadi di masa datang jika masih berpangku tangan, enggan menghadapi persoalan menghadap. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama terima kasih kami yang luar biasa kepada Ustaz Hanafi sebagai ketua panitia dengan seluruh tim ya yang menggerakkan acara ini, dan ini acara puncak ya. Insya Allah ada pembagian hadiah. Ini semuanya adalah dalam rangka memperingati, kita peringati tahun baru Islam yang sesungguhnya walaupun hijrahnya Rasulullah itu kalau kita baca sirah terjadi pada bulan Rabiul Awal, dan kita ingati bukan di bulan Rabiul Awal, kita ingati di bulan Muharram. Kenapa? Karena para ulama sirah mengatakan niat hijrah itu sudah ada di bulan Muharram. Jadi rindu sekali para sahabat untuk hijrah. Nah, mudah-mudahan kerinduan itu ada pada diri kita masing-masing. Kita hijrah dari yang baik ke yang lebih baik, dan negeri ini bisa hijrah dari kondisi yang sangat terpuruk sekarang ini. Insya Allah kita masih punya harapan agar negeri ini semakin menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Ketua PKS ingin menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera, ketika kita mengambil momentum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pertama sekali yang dibangun oleh Nabi adalah masjid. Masjid jadi pusat aktivitas. Nah, karena itu alhamdulillah masjid di Sumatera Utara masih berisi. Ini Ustadz Ardiansyah luar biasa. Beliau di MUI, sekarang sekretaris MUI Ustadz ya. Wakil sekretaris MUI.
Wakil ketua, wakil ketua MUI. Jangan turun pula. Naik kan, ya. Wakil ketua MUI, harapan kita jadi ketua MUI pada masa akan datang, ya. Nah, salah satu pendapat beliau itu, ya, jangan pernah masjid ini ditinggalkan, walau kondisi apapun, ya. Dan alhamdulillah di Sumatera nggak ada masjid yang kosong saat ya. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan kita, ya. Kita doakan semoga perjuangan beliau di MUI, ya, bersama umat dan bersama kita, insya Allah. Ya, insya Allah umat ini akan semakin menjadi lebih kuat. Jadi masjid jangan pernah ditinggalkan. Masjid menjadi pusat aktivitas. Bahkan kalau kita kembali ke zaman Turki Utsmani, saya pernah mendengar ceritanya itu, kenapa orang nyaman berada di masjid? Karena masjid itu ada lengkap di sana. Bahkan ada mandi saunanya, kira-kira begitu. Sampai begitu disampaikan, tokonya ada semuanya, lengkap. Jadi orang merasa nyaman ketika di masjid. Lengkap semuanya. Nah, ini kembali kepada titik awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harapkan kader-kader PKS ini jangan pernah meninggalkan masjid. Itu pesannya ketika kita memperingati hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ada dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi, namanya Sa'ad bin Rabi'. Satu lagi Abdurrahman ibn Auf. Kata Sa'ad bin Rabi', saya punya harta, engkau ambil separuhnya. Ada di antara kita yang berani bilang begitu sekarang. Itu hebat ya. Bahkan yang lebih hebat lagi, saya punya istri lebih dari satu. Dia bukan bilang ambil yang tua, enggak. Engkau pilih di antara mereka satu, nanti saya pisahkan, kau ambil. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menggunakan ini sebagai sebuah kesempatan. Kalau kita barangkali cocok juga ini, ya kan? Mumpung juga, langsung ditanya hartanya mana itu, mana kunci mobilnya mana, ya kan? Kalau tanahnya di mana posisinya, mana surat tanahnya, ya? Tapi enggak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu dan keluargamu. Jadi ithar diimbangi dengan iffah. Cantiknya luar biasa. Begitulah ukhuwah di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingin mengatakan kepada anggota dewan kita juga, siapa di antara mereka waktu mau pelantikan kemarin ketika dapat suara terbanyak, siapa di antara antum, bapak dan ibu yang siap mengatakan kepada nomor kedua yang dilantik dengan saya? Antum silakan dilantik. Anggota dewan waktu itu nggak ada yang berbicara, diam 1000 bahasa. Jangan ditunggu disentapkan dulu. Kadang-kadang disentapkan juga nggak turun-turun. Tapi pula, ya kan, saya ingin menunggu itu. Dari Alek kita ini, Ustadz Fadlan, betul, saya cerita itu. Siapa di antara antum Bapak Ibu yang siap mengatakan kepada pemenang kedua, antum yang dilantik. Jangan saya. Tugas saya hanya mengantarkan antum untuk naik jadi anggota dewan. Ini pelajaran hijrah. Tapi nggak ada pula ketika itu. Saya pengen, kalaupun ada, saya juga ingin mendengar dari orang yang nomor 2. Jangan Ustadz. Jangan saya yang dilantik. Antum yang layak untuk dilantik. Justru sayalah yang bertugas mengantarkan antum untuk naik di kursi itu. Kira-kira kalau begitu indah apa tidak? Jangan ada gesekan di antara sesama Alek. Ini wilayah saya, jangan masuk. Ini 2024 sudah mulai dekat. Terus terang, kenapa dia nomor 1 bukan saya? Itu jangan, kalau boleh jangan ada di kalangan kader-kader PKS, anggota PKS, bahwa tujuan kita masuk dalam partai ini adalah untuk memberikan khidmat. Kekuasaan hanya sarana. Apalah artinya kita banyak-banyak harta, posisi tinggi,
namun kemudian ketika disebut nama kita setelah kita meninggal, gimana si fulan? Ah, payah. Nauzubillah min zalik. Tapi kita ingin ketika beliau sudah meninggal, nggak ada lagi kita kan? Gimana si fulan? Luar biasa. Teladan yang luar biasa. Contoh nih Aziz Nikmat, ulama Malaysia. Zuhudnya luar biasa sampai anak-anaknya nggak bisa. Kami mengikuti ayah kami, itu kata anak-anaknya. Beliau ulama besar, zuhudnya luar biasa. Biasanya orang zuhud ada thariqah, ini nggak ada thariqah. Orang istilahnya sufi meninggalkan politik, enggak. Dia terjun dalam dunia politik, digabungkan dalam kepribadiannya seorang politikus, seorang yang zuhud, dan seorang negarawan. Dan kita ingin ada seperti itu di kader-kader PKS insya Allah. Ini diantara inti dari peringatan Tahun Baru Hijriah. Berikutnya yang ketiga, bahwa PKS siap bekerja sama dengan elemen apapun. Kita sudah membangun silaturahmi dengan semua partai, dengan semua elemen bangsa. Dan siap mengatakan bahwa PKS siap membangun koalisi dengan siapapun. Dengan tujuan untuk menciptakan Sumatera Utara yang jauh lebih baik, yang jauh lebih adil, dan jauh lebih sejahtera. Kenapa? Karena hijrah mengingatkan kita ketika di Madinah, ada di situ Yahudi, ada berbagai macam suku, mereka bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah. Inilah diantara tiga inti yang barangkali perlu kami sampaikan ya di dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kami kepada Al-Ustadz, guru kita, Ustadz Dr. Ardiansyah dan Ustadz Fadlan yang telah sudi membersamai Partai Keadilan Sejahtera. Ya, mudah-mudahan kebersamaan ini bisa kita teruskan pada masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.